misalnya ada perbedaan pendapat secara ahsannya seperti apa, Bib? Cara memberitahukannya, mengkritik atau juga saya nggak sepaham sama pendapat ini gitu misalnya. Ya. Apa dengan di posting di media atau jadi begini, Mas Ari ya, soal perbedaan pendapat itu kita mesti lihat situasi lingkungan dakwah kita. Ini kita bicara bukan di medsos dulu ya. Kalau kita berdakwah di satu komunitas, yang satu madhab, satu pemikiran, satu guru, itu tidak ada masalah. Kita sampaikan pendapat sesuai dengan madhab yang kita anut. Kita nggak usah singgung-singgung madhab lain. Itu kalau kita bicara komunitas tertentu. Tapi kalau kita bicara di komunitas yang berbeda, di dalam kumpul macam-macam komunitas. Ini ada yang belajar guru ana, ini belajar ke guru sana, ya kan? Nah, termasuk kalau di medsos kan semuanya terbuka, semua bisa lihat. Nah di situ kita harus arif dan bijak. Arif dan bijaknya apa? Kalau kita mengemukakan satu pendapat yang kita dukung, kita juga harus mengakui kalau di sana ada pendapat lain. Kadang-kadang ada orang mengeluarkan satu pendapat, hanya satu pendapat dia saja, dengan semangat dia bela, dan dia salahkan semua pendapat yang lain. Ini yang berbahaya. Nah, ulama-ulama yang arif itu, contoh nih, saya kasih contoh, yang masalah ringan lah. Kalau di medsos orang ingin bicara tentang kunut dalam sholat subuh, iya kan? Katakan saya mengikuti mazhab Syafi'i yang melakukan kunut. Kalau saya ngajar di komunitas saya sendiri, saya bicara hanya dalil tentang bolehnya kunut. Saya nggak bicara pendapat lain. Tapi kalau saya bicara di medsos, saya mesti jelaskan. Saya jelaskan ini bahwa kita kunut dengan dalil bla 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 bla. Tapi nanti kita kasih tahu. Tapi ingat ya, di sana ada mazhab lain yang berbeda. Yang menganggap subuh itu tidak ada kunutnya. Mereka juga punya dalil yang harus kita hormati. Itu harus disampaikan. Sehingga umat tercerahkan, terbuka. Oh, ada mazhab lain yang seperti itu. Jadi nanti mereka tuh umat begitu mereka berbaur dengan kelompok lain, nggak saling menyalahkan. Oh, ini yang guru kita bilang nih ada pendapat lain. Oh, ini yang guru kita bilang nih ada pendapat lain. Jadi kita punya jamaah nggak kaget. Tapi kalau kita cuma bicara hanya satu saja, itu saja, dan semua pendapat di luar itu kita salahkan, ya jamaah kita nanti begitu berbaur dengan pendapat yang berbeda, mereka anggap yang pendapat berbeda itu aliran sesat nih, aliran baru nih. Salah nih, haram nih. Ini salah nih, haram nih. Nah, itu yang jadi persoalan. Kalau di komunitas terbatas, khusus untuk satu mazhab saja, silakan bahas cukup satu mazhab. Tapi kalau di komunitas terbuka, di tempat lain, lebih arif dan bijak. Dia boleh saja ikuti pendapat yang dia inginkan. Tapi dia juga mesti singgung. Ada pihak lain yang punya pendapat berbeda. Contoh, saya kasih contoh. Soal tawassul sama tabarruk. Ada orang menyampaikan tawassul tabarruk itu haram. Itu nggak boleh dilakukan. Itu bid'ah, itu musyrik, itu masuk neraka. Ini nggak arif, nggak bijak. Mestinya dia sampaikan bahwa tawassul tabaruk itu menurut Ibn Taimiyah, umpamanya Ibnu Qayyim, itu nggak boleh umpama. Kalaupun boleh ada syarat-syaratnya. Bla 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 bla. Saya cenderung untuk ikut Ibn Taimiyah umpamanya. Tapi tolong biar tahu ya, di mazhab yang tiga, di mazhab yang Hanafi, Syafi'i, Maliki bahkan Hambali, itu banyak yang membolehkan tabaruk tawassul itu. Jadi jangan sampai nanti ketemu kelompok itu langsung kita kafirkan. Kan jadi arif dan bijak. Soal dia mau ikut Ibn Taimiyah itu hak dia. Jelas kan? Soal dia mau bela pendapat Ibn Qayyim itu hak dia. Benar. Apalagi dia sebagai guru. Tapi umat ini jangan hanya disodorkan satu pendapat, sementara pendapat lain tuh disalahkan. Benar. Itu yang berbahaya. Karena di medsos ini kan yang ngelihat semua golongan. Nah, tapi kalau di komunitasnya sendiri, komunitas yang memang banyak mengikuti pendapat Ibn Taimiyah rahimahullah, ya boleh dia bahas Ibn Taimiyah saja, nggak perlu bahas yang lain. Nah, tapi kalau dia bicara untuk publik, ya publik ini macam-macam orang. Pendapat beda-beda ya. Tapi kadang-kadang mesti dijaga. Kajiannya mungkin eksklusif, tapi diupload kadang sama jamaahnya. Begitu masuk medsos itu udah jadi terbuka. Itu mungkin salah paham jadi di situ. Pengguna medsos itu harus bijak. Benar. Iya, harus bijak. Ini bagaimana nih? Oh, ini kan komunitas kita doang, terbatas ya, nggak usah diupload. Nggak usah upload ya.
Itu kayak kalau lempar memang- bola panas jadi ya. Iya, kalau mau diupload ya Kasih penjelasan. kasih penjelasan. Ah, Bukan nggak boleh dia dengan Ah, ah. pendapat itu, boleh dengan pendapat itu, tapi Ah. kasih penjelasan dong. kasih penjelasan. Bahwa Ya. ini ada mazhab lain begini ya, gitu. Ini Oh, ada mazhab itulah. lain begini ya. Kan banyak pendapat, apalagi urusan fikih. Benar, benar, benar. Iya, Itu yang namanya adab sebelum ilmu itu begitu ya. iya. Jadi ada adab-adab khusus yang mungkin sekarang nih ya di zaman medsos yang mudah kita mendapatkan informasi, kan mudah untuk dakwah, lebih mudah sebenarnya juga ya, Bib, ya. Tapi juga ini juga ranah yang mudah untuk jadi fitnah juga gampang. Iya. Gampang tersebar, gampang kemudian dicerna sama orang yang mungkin nggak paham gitu, untuk mudah kemudian mengiyakan informasi tersebut gitu misalnya. Dan berbagai hal ternyata juga yang ya kalau mengenai masalah fitnah mantu mungkin udah Ana sempat bilang sama apa rekan Ana Jirdan gitu pernah ngomongin. Ya Habib, putri-putrinya pada tabah semua ya, lihat bapaknya difitnah mulu dari berbagai kali dekade masih aja gitu ya. Nggak ini sampai baru kali ini mungkin ada orang yang terkena fitnah sampai terusir gitu dari wilayahnya. Udah kayak Nabi Ibrahim nih. Masya Allah. Astagfirullah. Masya Allah. Tapi hal seperti ini kan berarti mestinya memiliki pendewasaan ya, Bib. Ibaratnya gini, jarak di sosmed itu cuma antara jempol sama handphone aja gitu. Kadang-kadang yang bicara itu tanpa ada dasar di belakang ilmunya. Iya. Yang kadang-kadang kemudian menimbulkan fitnah. Banyak hal dia punya satu bahan untuk dia trigger, itu jadi fitnah. Contoh mungkin yang belakangan agak ramai dikit mungkin ya itu fitnah mengenai apa namanya habaib misalnya. Itu kan medsos keluar gitu. Tapi Anda lihat antum menanggapinya dengan ringan gitu. Kalau tanggapan antum sendiri gimana? Kan sepertinya ada bahan-bahan untuk menggoreng isu itu atau mengolah isu itu gitu. Kalau antum memandangnya seperti apa? Jadi begini Mas Ari, kalau kita bicara, nah kita hanya menunjukkan bahwa Habib ini keturunan Nabi, ini loh silsilahnya, ini loh catatan sejarahnya, ini loh bukti-buktinya. Mau percaya silakan, nggak percaya nggak apa-apa. Seringan itu, Wih. Simpel kan? Dan dari dulu juga yang nggak percaya banyak kok, bukan sedikit. Banyak dari dulu yang nggak percaya, tapi nggak pernah ribut. Oh, sebenarnya udah bertahun-tahun. Dari dulu udah banyak kok. Katakan umpamanya sebagian saudara-saudara kita di Muhammadiyah, saudara-saudara kita di Muhammadiyah, dari dulu banyak yang mempertanyakan itu. Saudara-saudara kita dari golongan Al-Irsyad umpamanya, ya kan, sebagian dari dulu juga banyak yang mempertanyakan itu. No problem. Dia mau percaya, dia nggak percaya, hak dia. Dan dari dulu kan yang benci habaib juga banyak. Dari dulu mereka nggak percaya habaib keturunan Nabi juga ada, tapi nggak ribut. Kenapa nggak ribut? Karena mereka-mereka yang nggak percaya ini nggak melakukan propaganda, nggak melakukan fitnah. Oh, lakum Gitu. dinukum waliyadin lah. Sudah selesai. Jadi, saya nggak percaya, ya selesai. Saya nggak mau panggil itu Nabi dengan panggilan Habib. Saya mau panggil nama aja. Itu hak dia. Oh, saya mau panggil Ustadz aja. Silakan. Nah, jadi artinya sebetulnya persoalannya sederhana. Nah, antara percaya atau enggak aja gitu. Ya, ada orang nggak percaya, kemudian dia bikin tesis umpamanya untuk mengungkapkan secara ilmiah kalau habaib ini nggak meyakinkan keberadaannya. Itu hak dia. Tapi kalau dalam tesisnya ada kemudian fitnah, hoax, kemudian ada cercaan, ada caci maki, itu bukan tesis ilmiah lagi namanya. Yang terjadi saat ini itu. Nah, jadi kalau ada kelompok yang nggak percaya, silakan. Saya memang paksa. Simpel itu sebenarnya. Contoh sekarang Mas Ari, bahwa Wali Songo itu adalah keturunan Nabi. Mas Ari percaya, hak Mas Ari kan? Mas Ari nggak percaya, hak Mas Ari juga kan? Terus apakah kalau Mas Ari nggak percaya langsung boleh kita tuding, kita maki-maki? Atau sebaliknya kalau Mas Ari percaya, Mas Ari harus dicaci-maki, dituding-tuding? Enggak dong. Itu urusan percaya nggak percaya. Biarin aja masing-masing. Nah, jadi itu. Jadi kemarin ini yang kita bantah bukan soal itunya, tapi fitnah-fitnahnya yang kita bantah. Fitnah umpamanya seperti bahwa Imam Ubaidillah itu tokoh palsu, tokoh fiktif, tokoh yang nggak ada juntrungannya dan seterusnya. Atau fitnah yang mengatakan habaib di Indonesia banyak yang jadi antek Belanda. Habaib di Indonesia ini banyak yang khianat kepada bangsa ini. Kemudian mulai dihilangkanlah fakta-fakta daripada kontribusi para habaib dalam perjuangan dakwah di Indonesia dan seterusnya. Itu yang kita bantah. Nah, jadi kalau masih berupa penolakan itu urusan mereka, kita nggak maksa orang percaya. Oh iya, jadi sebenarnya sesimpel itu sih guys. Mau percaya mau enggak ya urusan masing-masing. Urusan masing-masing. Iya.
Nggak usah masa-masa orang gitu kan. Jangan yang nggak percaya maksa orang yang percaya supaya nggak percaya. Iya. Berarti sama aja kayak kita dengan non muslim pun begitu, dia nggak percaya agama kita pun nggak ada masalah kan. Itu urusan dia nggak percaya Allah itu ada, dia nggak percaya Muhammad itu sebagai nabi, itu urusan dia. Yang penting dia jangan caci maki Allah. Jangan caci maki Nabi. Kalau dia sudah caci maki Allah dan Nabi, lain lagi persoalannya. Itu kan penistaan, penodaan. Nah, maka itu begini, Mas Ari. Ini kebetulan ditanya soal perbedaan agama. Kita ini perlu membedakan antara pluralisme dengan pluralitas. Majelis Ulama Indonesia sudah mengeluarkan fatwa bahwa pluralisme itu haram. Tapi kalau pluralitas itu satu keniscayaan. Nggak bisa mungkin kita disamain semua. Jadi ada pluralitas, ada pluralisme. Ini jangan dicampur aduk. Nah, kalau pluralitas itu kemajemukan, kebinekaan, keragaman. Kita nih bangsa Indonesia nih yang bineka tunggal ika, aneka ragam suku, bahasa, warna kulit, aneka ragam budaya, agama dan lain sebagainya. Ini namanya pluralitas, keniscayaan. Kita nggak bisa tolak. Islam pun mengakui adanya pluralitas. Nah, Islam pun ada tuntunan-tuntunan bagaimana kita hidup dalam pluralitas. Itu namanya pluralitas. Ini kita terima. Kalau pluralisme beda. Namanya aja pluralisme. Ada isme. Kalau ada isme berarti apa? Pemahaman, ideologi. Pluralisme itu adalah pemahaman yang meyakini semua agama sama. Dan semua agama pasti masuk surga. Ini jadi problem. Nah, bagi kami umat Islam, kami yakini bahwa Islam adalah agama yang benar. Selain Islam tidak benar, itu hak kami dong. Itu kan akidah. Bagi umat Kristiani mengatakan, Kristen yang benar, selain Kristen tidak benar. Itu urusan dia, itu hak dia. Nah, tahu-tahu ada aliran pluralisme yang memaksa umat Islam untuk menerima Kristen itu benar. Dan memaksa umat Kristen untuk mengakui Islam itu benar. Nggak boleh dong. Nggak boleh. Masa orang Kristen dipaksa untuk membenarkan Islam, orang Islam dipaksa untuk membenarkan Kristen? Nggak boleh. Itu pemaksaan. Makanya pluralisme itu adalah isme pemaksaan. Dia ingin memperkosa keyakinan. Jadi orang Islam yang yakin agamanya yang benar, selain Islam nggak benar, dipaksa untuk mengakui selain Islam juga benar. Katanya mereka ini orang-orang yang menjunjung tinggi kebebasan. Faktanya mereka paksa orang untuk mengakui sesuatu yang tidak diyakininya. Nggak boleh dong. Nah, itu pluralisme namanya. Jadi beda ya antara pluralisme sama pluralitas ya. Tapi digiring opininya Islam itu anti pluralitas. Iya. Islam anti pluralisme, bukan anti pluralitas. Tapi di media seolah-olah intoleran. Betul. Karena anti pluralitas di narasinya. Karena pluralisme diidentikan dengan pluralitas oleh mereka. Mereka identikan. Ini kan penipuan. Yang nggak paham kejeblos itu. Ya, ini kan pembodohan. Nah, seolah-olah pluralisme dan pluralitas itu sama. Berbeda. Pluralisme suatu isme, suatu pemahaman. Semua agama yang sama. Lahir dari kalangan dari pemikiran liberal yang mengatakan semua agama sama dan nggak berhak satu agama mengklaim agamanya yang paling benar. Dan bagi pluralisme itu tidak ada kebenaran mutlak. Semua kebenaran bersifat relatif. Nah, pluralisme ini kan mengakui teori relativisme. Jadi semua agama dianggap nggak ada membawa kebenaran mutlak. Semua sifatnya relatif, bisa benar bisa salah. Itu pluralisme. Sedangkan kami umat Islam dalam ajaran agama itu ada kebenaran mutlak. Itu yang kita sebut usuluddin. Itu yang kita sebut qat'iyat. Itu yang kita sebut qawati'ul Islam. Seperti kami yakin Allah itu Maha Esa, tidak berbilang, tidak beranak dan tidak diperanakan. Ini pasti benar. Bukan relatif, mungkin benar, mungkin salah. Enggak, mutlak benar. Jadi dalam ajaran agama ada yang mutlak benar. Itu namanya kebenaran mutlak. Dan begitu juga Muhammad akhir para nabi. Itu kebenaran mutlak yang harus kita yakini, bukan relatif. Sedangkan pluralisme melihat keyakinan-keyakinan tadi sifatnya semua relatif. Makanya sekarang ini maaf, di beberapa sekolah SD mulai diajarkan tuh tidak ada kebenaran yang mutlak. Masa sih?
Kan bahaya. Ini kalimat kebenaran mutlak ini, tidak ada kebenaran mutlak. Sampai ada beberapa anak SD, anak SMP pulang ke rumahnya mengatakan nggak ada kebenaran mutlak. Ini kan bahaya. Ini berbahaya. Kebenaran mutlak itu dalam agama ada. Itu yang disebut usuluddin yang kita nggak boleh berbeda. Keesaan Allah, kenabian Muhammad, kebenaran Al-Quran itu mutlak benar. Tapi memang kita akui di sana ada hal yang relatif. Soal kunut tadi, sebagian bilang ada kunut dalam sholat subuh, sebagian lagi bilang tidak ada. Nah, ini nggak mutlak benar. Ini tidak mutlak benar. Itu masalah. Ini benar mengandung kemungkinan salah. Yang ini salah mengandung kemungkinan benar. Nah ini boleh. Jadi kalau dalam furu ya banyak hal yang relatif. Tapi kalau dalam akidah enggak. Akidah sama, itu ya? mutlak benar, pasti benar, mutlak benar, mustahil salah. Dan sepakat semua kali itu benar kan? Iya. Nah, adapun agama lain punya keyakinan lain lagi, itu urusan mereka. Jadi sekali lagi Islam mengakui pluralitas, tapi Islam menolak pluralisme, dan tolong dipisah antara pluralisme dan pluralitas. Kami anti pluralisme, tapi kami sangat mendukung pluralitas. Sesuai dengan surat Al-Kafir berarti kan? Iya.